Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita bisa sama-sama berkumpul di sini di tempat yang mulia ini. Salah satunya melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Oke, kembali kita akan bacakan buku tanya jawab agama yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini pada bab masalah bacaan dan gerakan dalam sholat. Adapun pertanyaannya berkaitan dengan duduk sejenak setelah sujud. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya sering melihat sebagian besar jamaah sholat selalu duduk sejenak dengan baik atau sempurna waktu akan berdiri setelah sujud yang kedua. Dalam hati saya menyenangi yang demikian, tapi saya tidak melakukan demikian karena tidak tahu alasan yang pasti dan guru saya tidak mengajarkannya. Saya sangat mengharap mendapat jawaban dengan alasan-alasan yang pasti atau sunnah Nabi. Pertanyaan dari Yubelang Mahyudin dari Padang, Sumatera Barat. Jawabannya berikut. Duduk sejenak sesudah sujud kedua sebelum berdiri pada rakaat berikutnya didasarkan pada hadis Nabi riwayat Bukhari sebagai berikut. Hadisu Maliki nil Waris radhiyallahu anhu annahu ra'ana biya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa ija kana fi wirisalati lam yanhad hatta yastawi qadi, yang artinya hadis Malik bin Huwairis bahwa ia mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, maka apabila beliau berada dalam rakaat gasal atau genap dari sholatnya, beliau sebelum berdiri duduk dulu sehingga lurus duduknya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Dalam satu lafaz yang diriwayatkan pula oleh Bukhari berbunyi, Fa'ija rafa'a wa sahu minas sajdati sayyiti jalasa wa tamada alal ardi summaqo, yang artinya apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, duduk dan menekan kepala kepada tanah lalu berdiri. Nah, sampai di situ jawabannya. Mungkin satu lagi belum bacakan. Pertanyaan yang kedua, tumaninah dalam ruku dan sujud. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimanakah pelaksanaan yang dikatakan berketetapan di dalam ruku dan sujud, dan bagaimana pula cara yang dimaksudkan menyempurnakan tumaninah di dalam ruku dan sujud? Pertanyaan dari saudara Abdul Rahim, Lombok, NTT. Jawabannya sebagai berikut. Tumaninah di dalam ruku ialah tenang atau diam sebentar. Di dalam pelaksanaan membungkukkan badan dengan meletakkan kedua telapak tangan pada kedua tumit, sedang punggung datar atau rata dengan dalam, membungkukkan
itu diam atau tenang sebentar, yang digambarkan menurut riwayat At-Tabrani, riwayat Ibnu Majah, dalam meratakan punggung ketika ruku itu datar, dan kalau sekitarnya pada saat itu ditumpahkan air di punggung, orang yang sedang ruku akan tetap tidak mengalir ke muka atau ke belakang. Adapun mengenai tumak ninah dalam sujud, maka dilaksanakan sujud itu dengan diam atau tenang sebentar dikala sejumlah 7 anggota badan, yakni 2 ujung kaki, 2 tumit, 2 telapak tangan, serta muka yakni dahi dan ujung hidung menyentuh lantai tempat sujud. Demikian menurut riwayat, antara lain riwayat Muslim, Abu Amawat dan Ibnu Hibban. Nah, sampai di situ penjelasan dari buku ini yang berkaitan dengan tumak ninah dalam ruku dan sujud. Mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.